Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Gunaibawati dengan NIM 2023 0501 0780 dari Prodi Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, asal-usul tanah. Kedua, hubungan berat dan volume tanah. 3, plastisitas tanah. 4, klasifikasi tanah. Terakhir adalah kuat geser tanah. Materi yang pertama yaitu pengertian asal-usul tanah dan ukuran butiran tanah. Asal-usul tanah dan ukuran butiran tanah adalah mengacu pada proses pembentukan tanah dari pelapukan batuan induk melalui berbagai mekanisme fisik, kimia, dan biologi. Proses ini melibatkan transformasi batuan menjadi material lepas yang mengandung mineral, bahan organik, dan udara. Tanah terbentuk dari siklus batuan, di mana batuan beku, sedimen, dan metamorf saling bertransformasi. Dan ukuran butir tanah mengacu pada dimensi fisik partikel-partikel yang menyusun tanah. Ukuran butir tanah mempengaruhi sifat mekanik tanah seperti permeabilitas, daya dukung, dan stabilitas. Poin pertama adalah pembentukan tanah dan siklus batuan. Tujuannya adalah memahami proses pembentukan tanah dari batuan melalui siklus geologi. Metodologinya adalah analisis pelapukan mekanis, kimiawi, dan biologis. Dan diperoleh hasil identifikasi jenis batuan atau beku, sedimen, metamorf, dan kontribusinya pada tanah. Manfaat teknis atau ilmiahnya adalah memahami interaksi batuan dan pelapukan dalam siklus geologi. Manfaat praktis atau lapangannya adalah identifikasi jenis tanah untuk konstruksi dan ergonomi. Poin kedua adalah klasifikasi ukuran partikel tanah. Tujuannya menentukan kategori tanah berdasarkan ukuran partikel. Metodologinya adalah klasifikasi menggunakan sistem MIT, USDA, ASTM. Diperoleh hasil klasifikasi tanah sebagai kerikil, pasir, lanau, atau lempung. Manfaat teknis atau ilmiahnya mengetahui distribusi partikel untuk sifat fisik tanah. Manfaat praktis dan lapangannya adalah desain drainase, pondasi, dan pemilihan material. Poin ketiga adalah mineral pembentuk tanah liat. Tujuannya menganalisis mineral utama tanah liat seperti kaolinit, ilit, dan montmorillonit. Metodologinya adalah analisis struktur lapisan mineral dan kapasitas tukar kation atau CEC. Diperoleh hasil karakteristik plastisitas dan stabilitas tanah liat ditentukan oleh mineral lempung. Manfaat teknis atau ilmiahnya memahami sifat plastisitas dan ekspansivitas tanah liat. Manfaat praktis atau lapangannya aplikasi untuk mengendap tanah dan kestabilan konstruksi. Poin selanjutnya analisis mekanik tanah. Tujuannya menentukan distribusi ukuran partikel tanah kasar dan halus. Metodologinya adalah analisis ayak untuk partikel kasar, hidrometer untuk partikel halus. Diperoleh hasil distribusi ukuran partikel untuk klasifikasi dan parameter penting diperoleh. Manfaat teknis atau ilmiahnya menghitung parameter distribusi ukuran tanah seperti D10, CU, CC. Manfaat praktis atau lapangannya adalah evaluasi sifat permeabilitas dan stabilitas tanah. Poin kelima adalah kurva distribusi ukuran partikel. Tujuannya visualisasi distribusi ukuran partikel tanah. Metodologinya adalah membuat kurva distribusi dengan data analisis ayak dan hidrometer. Diperoleh hasil kurva menunjukkan sifat gradasi tanah dan kategori klasifikasi. Manfaat teknis atau ilmiahnya menentukan koefisien keseragaman dan gradasi. Manfaat praktis atau lapangannya identifikasi tanah bergradasi baik, seragam, atau bergradasi celah. Poin keenam adalah analisis dan contoh perhitungan. Tujuannya menghitung parameter distribusi ukuran tanah. Metodologinya menggunakan rumus untuk CU dan CC dari data D10, D30, D60. Diperoleh hasil parameter distribusi tanah dihitung untuk analisis stabilitas. Manfaat teknis atau ilmiahnya pemahaman mendalam tentang distribusi ukuran partikel tanah. Manfaat praktis atau lapangan, klasifikasi tanah untuk konstruksi dan stabilitas pondasi. Poin ketujuh adalah aplikasi analisis mekanik tanah.
Tujuannya mengaplikasikan hasil analisis untuk keperluan teknik sipil. Metodologinya adalah evaluasi parameter D10, CU, dan CC terhadap kebutuhan proyek. Diperoleh hasil diterapkan untuk menentukan permeabilitas, stabilitas, dan klasifikasi tanah. Manfaat teknis atau ilmiahnya integrasi hasil analisis dengan teori geoteknik. Manfaat praktis atau lapangannya penggunaan hasil untuk desain pondasi, drainase, dan konstruksi. Materi kedua yaitu pengertian hubungan antara berat volume tanah. Hubungan antara berat volume tanah adalah dasar dalam mekanika tanah yang menggambarkan interaksi antara berat dan volume tanah, yang terdiri dari 3 fase utama. 1. Fase padat, yaitu partikel tanah atau butiran tanah yang merupakan massa utama dari tanah. Yang kedua, fase cair atau udara, yaitu udara yang mengisi ruang kosong atau void di antara partikel tanah. Ketiga, fase gas atau udara, yaitu udara yang mengisi sebagian atau seluruh ruang kosong yang tidak terisi oleh udara. Karena tanah adalah sistem 3 fase, hubungan berat dan volume digunakan untuk mendeskripsikan distribusi antar fase dalam tanah. Hubungan ini sangat penting dalam analisis geoteknik, seperti stabilitas lereng, desain fondasi, dan drainase. Poin pertama adalah hubungan berat volume. Tujuannya memahami hubungan antara berat dan volume tanah dalam 3 fase, yaitu padat, air, dan udara. Metodologinya menggunakan parameter seperti rasio void atau E, porositas atau N, derajat kejenuhan atau S, dan berat satuan atau Y. Hasilnya diperoleh parameter seperti rasio void atau E, porositas atau N, derajat kejenuhan atau S. Manfaat teknis atau ilmiahnya memahami sifat fisik tanah dalam berbagai kondisi. Manfaat praktis atau lapangannya digunakan untuk desain struktur tanah dan analisis stabilitas lereng. Poin kedua adalah hubungan berat satuan dan rasio void. Tujuannya menghubungkan berat satuan dengan rasio void, kadar air, dan gravitasi spesifik. Metodologinya menggunakan hubungan matematis antara berat satuan atau Y, rasio void atau E, kadar air atau W, dan gravitasi spesifik atau GS. Diperoleh hasil berat satuan tanah dalam kondisi kering, lembab, dan jenuh dapat dihitung. Manfaat teknis atau ilmiahnya membantu memahami interaksi antara berat, volume, kadar air, dan porositas tanah. Manfaat praktis atau lapangannya diterapkan untuk menentukan kapasitas dukung tanah dan perubahan sifat tanah akibat tekanan. Poin ketiga adalah hubungan berat satuan porositas dan kadar air. Tujuannya menghubungkan berat satuan tanah dengan porositas dan kadar air untuk berbagai kondisi. Metodologinya menggunakan persamaan untuk berat satuan kering atau YD, lembab atau Y, dan jenuh atau YSAT berdasarkan porositas atau N. Diperoleh hasil hubungan antara berat satuan, porositas, dan kadar air dalam berbagai kondisi. Manfaat teknis atau ilmiahnya memperluas pemahaman tentang bagaimana sifat tanah berubah dengan variasi kadar air dan porositas. Manfaat praktis atau lapangannya digunakan dalam desain drainase, pengelolaan air tanah, dan evaluasi stabilitas tanah. Poin keempat adalah contoh soal dan perhitungan. Tujuannya melatih penerapan rumus-rumus berat volume untuk menghitung parameter. Metodologinya melakukan perhitungan praktis dengan data yang diberikan seperti volume, massa, kadar air, dan gravitasi spesifik. Diperoleh hasil nilai berat satuan, rasio void, porositas, derajat kejenuhan, dan volume air. Manfaat teknis atau ilmiahnya menjadi dasar untuk analisis teoritis lebih lanjut dalam geoteknik. Manfaat praktis atau lapangannya membantu dalam perhitungan langsung untuk proyek geoteknik seperti stabilitas lereng dan desain fondasi. Materi ketiga yaitu pengertian plastisitas dan struktur tanah. Plastisitas dan struktur tanah adalah dua konsep fundamental dalam geoteknik yang mempengaruhi perilaku tanah dalam berbagai kondisi. Plastisitas tanah adalah kemampuan tanah halus atau terutama yang mengandung mineral lempung untuk berubah bentuk tanpa mengalami keretakan atau hancur ketika diberi gaya. Hal ini disebabkan oleh adsorpsi udara yang mengelilingi partikel lempung yang memberikan sifat kohesi
pada tanah, dan struktur tanah mengacu pada cara partikel tanah tersusun dan saling berinteraksi. Hal ini mempengaruhi sifat mekanis tanah, seperti kekuatan geser, permeabilitas, stabilitas volume. Struktur tanah dapat terbentuk secara alami melalui proses geologi atau hasil pengolahan tanah dalam proyek teknik sipil. Poin pertama adalah pendahuluan. Tujuannya memahami batas konsistensi tanah berdasarkan kadar air. Metodologinya menggunakan konsep konsistensi tanah atau SL, PL, dan LL. Memperoleh hasil identifikasi SL, PL, dan LL. Manfaat teknis atau ilmiahnya mengidentifikasi perilaku mekanis tanah berdasarkan kadar air. Manfaat praktis atau lapangannya membantu klasifikasi dan analisis kestabilan tanah di lapangan. Poin kedua yaitu liquid limit atau LL. Tujuannya menentukan kadar air di mana tanah berubah dari plastis menjadi cair. Metodologinya percussion cup method dan Falcon method. Diperoleh hasil nilai LL. Manfaat teknis atau ilmiahnya mengetahui plastisitas tanah untuk klasifikasi geoteknik. Manfaat praktis atau lapangannya digunakan dalam evaluasi stabilitas lereng dan pondasi. Poin berikutnya plastic limit atau PL. Tujuannya menentukan kadar air minimum di mana tanah masih plastis. Metodologinya manual, yaitu menggulung tanah hingga diameter 3,2 mm. Diperoleh hasil nilai PL. Manfaat teknis atau ilmiahnya membantu menentukan indeks plastisitas atau PL. Manfaat praktis atau lapangannya menentukan kadar air optimal untuk pengerjaan tanah. Poin berikutnya yaitu plastisi index atau PI. Tujuannya adalah mengukur rentang kadar air di mana tanah bersifat plastik. Metodologinya adalah menghitung PI sama dengan LL dikurangi PL. Diperoleh hasil nilai PI. Manfaat teknis atau ilmiahnya membedakan tanah lempung dan lanau berdasarkan plastisitasnya. Manfaat praktis atau lapangannya memilih teknik stabilisasi tanah yang sesuai. Poin kelima yaitu shrinkage limit atau SL. Tujuannya adalah menentukan kadar air di mana tanah berhenti menyusut. Metodologinya pengeringan sampel tanah hingga berat konstan. Diperoleh hasil nilai SL. Manfaat teknis atau ilmiahnya memahami perilaku penyusutan tanah. Manfaat praktis atau lapangannya mencegah retakan akibat penyusutan di struktur tanah. Poin selanjutnya yaitu liquid index atau LI dan konsistensi indeks atau CI. Tujuannya adalah menentukan konsistensi tanah berdasarkan kadar air alami. Selanjutnya metodologi. Rumus LI sama dengan W dikurangi PL dibagi LL dikurangi PL. Dan rumus CI adalah LL dikurangi W dibagi LL dikurangi PL. Diperoleh hasil nilai LI dan CI. Manfaat teknis atau ilmiahnya menganalisis kekuatan tanah in situ terhadap kadar air. Manfaat praktis atau lapangannya menentukan kelayakan tanah untuk proyek infrastruktur. Poin selanjutnya yaitu aktivitas tanah. Tujuannya mengukur potensi pengembangan atau penyusutan tanah lempung. Metodologinya rumus A sama dengan PI dibagi persen fraksi lempung. Diperoleh hasil nilai A. Manfaat teknis atau ilmiahnya mengidentifikasi sifat mineral lempung atau montomorillonit kaolinit. Manfaat praktis atau lapangannya memprediksi resiko pengembangan tanah lempung. Poin selanjutnya adalah plasticity chart. Tujuannya mengklasifikasikan tanah berdasarkan hubungan LL dan PL. Metodologinya plot LL dan PI pada diagram Cassagrain. Diperoleh hasil klasifikasi tanah atau lempung, lanau, organik. Manfaat teknis atau ilmiahnya menyediakan alat untuk klasifikasi visual dan analitis. Manfaat praktis atau lapangannya menentukan jenis tanah untuk aplikasi konstruksi tertentu. Poin ke-9 adalah struktur tanah. Tujuannya mengidentifikasi jenis struktur tanah dan pengaruhnya terhadap sifat mekanis. Metodologinya analisis struktur butiran atau tak kohesif dan kohesif atau
flokulasi atau disperensif. Diperoleh hasil struktur tanah atau kohesif dan tak kohesif. Manfaat teknis atau ilmiahnya memahami hubungan struktur tanah dengan sifat mekanis. Manfaat praktis atau lapangannya mengoptimalkan desain pondasi dan drainase. Poin ke-10 adalah aplikasi praktis. Tujuannya menerapkan hasil uji batas Etterbeek untuk desain geoteknik. Metodologinya menggunakan hasil uji LL, PL, SL, dan PI untuk desain. Diperoleh hasil penerapan batas Etterbeek. Manfaat teknis atau ilmiahnya menyediakan landasan teoritis untuk desain yang lebih akurat. Manfaat praktis atau lapangannya menyesuaikan desain pondasi, lereng, dan jalan sesuai sifat tanah. Berikutnya adalah materi keempat, yaitu klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah adalah proses pengelompokan tanah ke dalam kategori atau kelompok tertentu berdasarkan sifat fisik dan perilaku tekniknya. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan deskripsi, analisis, dan penggunaan tanah dalam berbagai aplikasi, seperti teknik sipil, geoteknik, pertanian, dan lingkungan. Poin pertama yaitu pendahuluan. Tujuannya mengelompokkan tanah berdasarkan sifat serupa untuk mempermudah analisis. Metodologinya pendekatan hasil klasifikasi tekstural dan teknik. Diperoleh hasil klasifikasi tanah menjadi tekstural atau teknik. Manfaat teknis atau ilmiahnya mempermudah pemahaman tentang perilaku tanah berdasarkan sifat fisik dan mekaniknya. Manfaat praktis atau lapangannya meningkatkan efisiensi komunikasi teknis dalam proyek rekayasa. Poin kedua adalah klasifikasi tekstural. Tujuannya mendeskripsikan tanah berdasarkan distribusi ukuran partikel seperti pasir, lanau, dan lempung. Metodologi yang digunakan adalah metode kerucut pasir, balon karet, atau alat nuklir. Hasilnya menggunakan distribusi ukuran partikel dan diagram tekstural. Manfaat teknis atau ilmiahnya identifikasi nama seperti sandy clay, silty clay, clay loam, dan lain-lain. Manfaat praktis atau lapangannya memberikan dasar teoritis untuk memahami sifat dasar tanah dari segi partikel. Poin selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan perilaku teknik. Tujuannya memahami perilaku teknik tanah melalui kombinasi ukuran partikel dan plastisitas. Metodologinya menganalisis distribusi ukuran partikel dan sifat plastisitas atau LL dan PI. Diperoleh hasil klasifikasi tanah menjadi kelompok berdasarkan plastisitas dan distribusi partikel. Manfaat teknis atau ilmiahnya menambah wawasan tentang hubungan antara plastisitas dan perilaku mekanik tanah. Manfaat praktis atau lapangannya meningkatkan desain proyek dengan mempertimbangkan perilaku teknik tanah. Poin keempat adalah sistem klasifikasi AAS-HTO. Tujuannya mengklasifikasikan tanah untuk evaluasi material subgrade jalan. Metodologinya membagi tanah menjadi granuler A1 hingga A3 dan lanau lempung A4 hingga A7 menggunakan grup indeks. Diperoleh hasil pengelompokan tanah menjadi A1 hingga A7 dengan nilai GI untuk subgrade jalan. Manfaat teknis atau ilmiahnya memberikan kerangka kerja standar untuk evaluasi kualitas material subgrade. Manfaat praktis atau lapangannya membantu dalam evaluasi material subgrade untuk konstruksi jalan raya. Poin kelima yaitu Unified Soil Classification System atau USGS. Tujuannya mengklasifikasikan tanah untuk aplikasi geoteknik yang lebih luas dan fleksibel. Metodologinya menggunakan simbol tanah seperti G, S, M, dan C, serta diagram plastisitas. Diperoleh hasil simbol tanah seperti GW, SW, CL, CH, dan lain-lain dengan analisis plastisitas. Manfaat teknis atau ilmiahnya memberikan pendekatan komprehensif untuk berbagai aplikasi geoteknik. Manfaat praktis atau lapangannya memastikan kesesuaian tanah untuk proyek pondasi, lereng, dan stabilitas tanah. Poin selanjutnya adalah perbandingan AAS-HTO dan USGS. Tujuannya membandingkan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem klasifikasi. Metodologinya menganalisis kategori, kriteria, dan hasil klasifikasi dari masing-masing sistem. Diperoleh hasil pemahaman perbedaan tujuan dan fleksibilitas antara AAS-HTO dan USGS.
Manfaat teknis atau ilmiahnya menyediakan analisis sistematis untuk memilih sistem klasifikasi yang sesuai. Manfaat praktis atau lapangannya membantu insinyur memilih sistem yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Poin terakhir adalah contoh soal dan penyelesaian. Tujuannya menunjukkan penerapan nyata klasifikasi tanah dalam skenario teknik. Metodologinya menggunakan data seperti distribusi partikel, LL, dan PI untuk menghitung dan mengklasifikasikan. Diperoleh hasil klasifikasi tanah menggunakan langkah-langkah praktis. Manfaat teknis dan ilmiahnya membantu memahami hasil dan perhitungan klasifikasi secara konkret. Manfaat praktis atau lapangannya memberikan panduan langsung untuk penerapan hasil klasifikasi dalam desain dan konstruksi. Materi yang terakhir adalah pengertian kuat geser tanah. Kuat geser tanah adalah kemampuan tanah untuk menahan gaya geser yang bekerja pada bidang tertentu di dalam tanah sebelum terjadi kegagalan geser. Dalam mekanika tanah, geser kuat adalah salah satu parameter paling penting karena menentukan stabilitas tanah terhadap berbagai jenis beban atau tekanan baik dari struktur di atasnya maupun di kondisi geoteknik. Poin pertama adalah pendahuluan. Tujuannya memahami konsep dasar kekuatan geser tanah. Metodologinya penjelasan teori dasar dan parameter kekuatan geser. Diperoleh hasil kekuatan geser tanah terdiri dari kohesi dan sudut geser dalam. Manfaat teknis atau ilmiahnya memberikan dasar untuk analisis kekuatan geser tanah. Manfaat praktis atau lapangannya menentukan stabilitas struktur tanah secara umum. Poin kedua adalah kriteria kegagalan Moore-Coulomb. Tujuannya menjelaskan kondisi kegagalan tanah akibat tegangan geser. Metodologinya menggunakan persamaan Moore-Coulomb dan analisis tegangan. Diperoleh hasil kegagalan terjadi karena kombinasi tegangan normal dan geser. Manfaat teknis atau ilmiahnya menjelaskan hubungan tegangan normal dan geser. Manfaat praktis atau lapangannya digunakan dalam analisis kestabilan lereng, pondasi, dan dinding penahan. Selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu parameter kekuatan geser tanah. Tujuannya menentukan parameter utama kekuatan geser tanah. Metodologinya analisis kohesi dan sudut geser dalam melalui pengujian laboratorium. Diperoleh hasil parameter kekuatan geser bervariasi tergantung jenis tanah dan kondisi. Manfaat teknis atau ilmiahnya mengidentifikasi sifat kekuatan tanah berdasarkan parameter C dan P. Manfaat praktis atau lapangannya memastikan desain geoteknik yang sesuai dengan karakteristik tanah. Poin selanjutnya adalah metode pengujian laboratorium. Tujuannya mengukur kekuatan geser tanah dengan metode terstandar. Metodologinya direct shear test, triaxial test, dan vane shear test. Diperoleh hasil nilai CC dan P diperoleh melalui analisis eksperimental. Manfaat teknis atau ilmiahnya mendapatkan nilai parameter kekuatan geser dengan akurat. Manfaat praktis atau lapangannya memperoleh data untuk desain pondasi, dinding penahan, dan lereng. Poin selanjutnya adalah pengaruh faktor lain pada kekuatan geser. Tujuannya mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi kekuatan geser tanah. Metodologinya studi kondisi lapangan seperti drainase, remolding, kepadatan, dan kelembapan. Diperoleh hasil faktor eksternal signifikan mempengaruhi kekuatan geser tanah. Manfaat teknis atau ilmiahnya menjelaskan faktor-faktor lingkungan terhadap kekuatan geser tanah. Manfaat praktis atau lapangannya memastikan hasil analisis lebih akurat dengan mempertimbangkan kondisi lapangan. Poin selanjutnya adalah aplikasi kekuatan geser dalam rekayasa. Tujuan menerapkan data kekuatan geser dalam desain geoteknik. Metodologi menggunakan data eksperimen untuk desain pondasi, lereng, dan struktur lainnya. Memperoleh hasil stabilitas struktur geoteknik didasarkan pada kekuatan geser tanah. Manfaat teknis atau ilmiahnya menunjang teori kestabilan tanah untuk berbagai aplikasi rekayasa. Manfaat praktis atau lapangannya meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam proyek konstruksi. Poin berikutnya adalah hasil eksperimen. Tujuannya mendapatkan data empiris parameter kekuatan geser. Metodologinya menggunakan grafik lingkaran Moore, garis kegagalan, dan data laboratorium. Memperoleh hasil parameter sisi dan P divalidasi melalui eksperimen. Manfaat teknis atau ilmiahnya menyediakan data empiris untuk validasi model teoritis.
Manfaat praktis atau lapangannya menghasilkan parameter kekuatan geser yang dapat digunakan langsung di lapangan. Poin terakhir adalah keterbatasan metode pengujian. Tujuannya mengetahui keterbatasan metode pengujian untuk aplikasi lapangan. Metodologinya evaluasi hasil pengujian berdasarkan keterbatasan alat dan metode. Diperoleh hasil setiap metode memiliki keterbatasan terutama dalam mereplikasi kondisi lapangan. Manfaat teknis atau ilmiahnya memahami keterbatasan alat untuk memperbaiki metode pengujian. Manfaat praktis atau lapangannya meningkatkan interpretasi hasil uji laboratorium untuk aplikasi nyata. Sekian beberapa penjelasan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.